Saya akan lakukan Bapak Ibu download MetaTrader lewat FBS karena ini situsnya bisa dibuka. Ya, kemudian saya akan pilih yang trading ya. Lalu saya akan cari di mana tempat untuk downloadnya. Nah, ini MetaTrader 4 yang untuk Windows ya, kita pilih. Bentar. Soalnya setiap web itu beda-beda, jadi saya harus cari. Anda pun harus demikian. Jadi memang dicari ya di web itu di mana letaknya gitu ya. Ini bukan kita cari sampai ketemu. Nah, di sini ada MetaTrader 4 udah muncul. Ya, di sini ada macam-macam. Kita pilih yang Windows. Kita unduh, maka masuk ya unduhan kita. Sini kita klik coba. Nah, muncul yang seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kalau udah muncul yang seperti ini, kita akan next. Oke, kita tungguin dulu. Sampai selesai downloadnya. Nah, udah selesai, finish. Oke, kita cari. Nah, udah muncul ya di desktop ya. Nah, ini sudah langsung muncul MetaTrader-nya Bapak Ibu. Nah, oke. Ini untuk login. Kita login kan kalau kita udah punya account ya. Kalau yang muncul gini-gini ini nggak penting ya, hapus aja. Nah, kita login kan Bapak Ibu ya. Karena saya nggak ada account trading dari FBS, jadi saya nggak login. Saya hanya memberikan contoh gimana cara download MetaTrader-nya. Nah, di sini udah muncul ya Bapak Ibu ya. Ini adalah MetaTrader kita, ada logonya FBS seperti itu ya. Kalau misalnya kita gunakan Insta, ada logonya Insta. Kalau kita gunakan HFX berjangka, Finex juga ada logonya. Nah, kita langsung dapat dua, satu paket ya. Yang satu MetaTrader Editor. Ini biasanya untuk bikin robot ya Bapak Ibu. Dan tidak saya perlukan karena saya nggak bikin robotnya, orang IT saya yang bikin ya. Oke, Anda sudah tahu ya caranya untuk mendownload MetaTrader Windows. Apapun brokernya, seperti itu ya. Buka web dulu, kemudian cari tempat untuk downloadnya ya. Oke, Bapak Ibu, saat tadi kita download pertama kali, kita akan mendapatkan installer namanya ya. Oke, nah installer itu bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Kita cari tempat download, ketemu ya. Saya punya dua installer, yang satu installer untuk FBS, yang satu installer untuk InstaForex ya, karena saya memang udah punya yang InstaForex. Bentuknya seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang namanya installer. Jadi kalau udah punya installer ini ya Bapak Ibu tidak perlu harus buka webnya lagi. Kita akan bikin MetaTrader bisa sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita download MetaTrader itu lewat web masing-masing broker, untuk setiap akun kita perlu memiliki MetaTrader sendiri-sendiri. Tetapi kita juga bisa melakukan download MetaTrader bukan dari web broker, tapi langsung dari webnya MetaQuotes. Nah, kalau di situ itu sistemnya seperti di Android. Jadi satu MetaTrader bisa diloginkan dengan banyak account. Cuman saya lebih senang masing-masing account memiliki MetaTrader sendiri-sendiri, jadi sudah langsung terpisah, nggak perlu harus login lagi ya. Tinggal klik-klik, kita sudah bisa memunculkan account yang akan kita tradingkan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kita akan belajar cara yang kedua kalau kita sudah memiliki installernya ya Bapak Ibu. Jadi installernya saya memiliki dua ya, ada Insta, ada juga FBS. Nah, ini saya akan bikin MetaTrader lagi yang InstaForex langsung dari installer karena saya sudah punya gitu, jadi nggak melalui web. Nah, ini saya akan bikin. Nah, caranya sama seperti tadi, finish.
Ya, ini abaikan yang begini-begini. Nah, ini udah muncul ya, udah langsung ada di desktop saya. Punya Insta. Jadi sekarang saya punya dua ya, FBS dan saya punya Insta. Ya, jadi satu paket ketika kita download, kita dapat MetaTrader-nya, kita juga dapat Meta Editor dan langsung juga kita dapat installernya. Demikian ya Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya saya akan ajarkan cara kalau kita mau bikin banyak. Jadi akun kita misalkan ada 2, 3, pokoknya lebih dari 1 ya Bapak Ibu ya. Nah, caranya gimana? Caranya harus kita rename dulu ya. Kalau kita udah punya 1 MetaTrader, kita rename dulu. Karena nanti kalau kita download lagi, kita akan dapatkan MetaTrader yang sama. Jadi kita punya 2, kalau tidak di rename maka akan menumpuk karena namanya sama gitu ya. Kalau udah menumpuk nggak ada gunanya gitu kita download, akhirnya jadi 1 aja gitu ya, nggak muncul gitu ya yang downloadan kedua, ketiga dan seterusnya. Oleh karena itu harus di rename dulu. Cara rename-nya adalah seperti ini. Nah, di rename misalkan Anda kasih nama apa terserah, anggap saja saya kasih nama akun 1 gitu ya. Nah, kemudian continue. Nah, udah jadi deh. Nah, jadi ada namanya akun 1. Nah, kemudian saya akan bikin lagi. Nah, di dalamnya sini pada saat kita install itu di blok yang warna biru itu kita juga harus ubah supaya nggak sama. Nah, ini langsung disambung. Akun 2 karena tadi kan akun 1 ya. Ini bikin akun 2 di bagian ini Bapak Ibu ya. Kemudian next. Sampai selesai. Finish. Nah. Oke, kita abaikan yang begini-begini. Nah, sudah jadi Bapak Ibu ya. Insta MetaTrader yang kedua udah jadi. Jadi dalamnya ini udah beda ya. Yang satu udah di rename akun 1, yang kedua diubah dari dalamnya pada saat kita install. Nah, ini sudah jadi ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau Anda punya akun langsung loginkan di sini. Oke. Nah, cara yang kedua supaya Anda nggak rename lagi, Anda bisa juga lakukan dengan cara dibedakan tempatnya di dalam laptop kita. Jadi bikinkan folder khusus. Sejak dari awal bikinkan folder khusus. Jadi masing-masing diletakkan di beda-beda folder ya, supaya tidak menumpuk. Itu juga bisa Bapak Ibu. Oke. Demikian ya untuk cara mendownload MetaTrader Windows Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita akan belajar trading melalui laptop dengan program Windows, yaitu mengenal platform trading MetaTrader 4. Pelajaran ini saya ambil dari buku Super Mega Profit Mahir Trading Tingkat Pemula yang akan saya jelaskan mulai dari halaman 19 sampai 29. Selain saya mengulas mengenai MetaTrader dari buku Super Mega Profit ini, saya juga akan menyertakan video-video penjelasannya agar Bapak Ibu bisa mendapat gambaran yang lebih gamblang lagi. Baik Bapak Ibu, segera kita akan mulai. Halaman 19. Mengenal platform trading MetaTrader 4. MetaTrader 4 ini adalah salah satu platform yang paling populer yang tersedia dalam trading forex. Jadi MetaTrader 4 ini sangat digemari oleh trader-trader. Kenapa? Karena cara menggunakannya itu cukup mudah dan sangat lengkap ya, disertai dengan indikator-indikator untuk kita bisa menganalisa secara teknikal. Halaman 20 mengenai common windows. Di sini ada yang namanya market watch window, di mana market watch ini memberikan data harga secara live atau secara langsung ya dari semua pair pasangan mata uang atau instrumen lain yang diperdagangkan oleh broker Anda. Kemudian ada yang namanya chart window. Chart window ini menampilkan
visualisasi. Jadi kita bisa melihat pergerakan harga di pasar melalui grafik, dalam bentuk grafik ya Bapak Ibu ya. Nah, di jendela ini juga disediakan area-area untuk kita bisa menganalisa secara teknikal. Jadi ini yang dinamakan market watch Bapak Ibu ya, yang ada Euro USD, GBP USD dan seterusnya ini. Ini bisa dipanjangkan, kemudian bisa dicari ya, dirubah-rubah. Ini adalah produk yang diperdagangkan di broker yang kita pilih. Oke, kemudian ini adalah chart window ya Bapak Ibu ya, dimana kita bisa melakukan analisa teknikal pada grafik yang ada di chart window ini. Lalu di halaman 21 adalah mengenai terminal window. Terminal window ini menyediakan beberapa bagian informasi yang antara lain satu, open position, berupa tabel transaksi trading yang menunjukkan semua posisi terbuka, baik kita profit maupun kita loss. Yang kedua, closed position. Close position terletak pada tabel account history, di mana ini menunjukkan sejarahnya dari semua transaksi trading yang telah kita tutup, baik yang profit maupun yang loss. Yang ketiga adalah alert. Alert ini adalah alarm. Kita bisa setting agar dia bisa berbunyi berdasarkan pergerakan harga yang kita kehendaki. Lalu ada email ya. Email ini merupakan satu kotak pesan yang berisi segala informasi dari broker kita yang perlu disampaikan kepada kita. Yang kelima ada expert advisor. Expert advisor ini robot trading forex. Nah, di sini expert advisor ini akan memberikan update pada beberapa operasional expert advisor atau IE pada akun Anda. Kemudian yang keenam ada jurnal. Jurnal ini menyediakan laporan-laporan secara real time dari semua kegiatan dan pesan kesalahan jika ada pada kegiatan trading Anda. Baik Bapak Ibu, ini yang dimaksud dengan terminal Windows. Ya, secara keseluruhan ini sampai ke menu-menu yang ada di bawahnya ini semua. Ya. Nah, kalau kita open posisi, maka buy sell kita ada di sini semua. Open posisi yang terbuka ya, baik buy maupun sell. Nah, di sini kan kosong ya, tidak terlihat apa-apa karena nggak ada open posisi. Kemudian close posisi itu ada di account history di sini. Dia akan muncul ya, baik yang profit maupun yang minus. Secara history akan muncul di sini. Nah, ya Bapak Ibu ya. Kemudian di bawah sini ada alert ya, alarmnya yang bisa disetting kalau kita mau setting agar dia bisa berbunyi berdasarkan pergerakan harga ya. Kita mau di harga berapa, kemudian dia akan memberikan alarm gitu ya, supaya kita ingat dan dengar gitu ya. Kemudian ada mailbox ini, kalau ada berita-berita informasi dari broker akan disampaikan lewat email ini. Nah, di sini ada expert, di mana dia akan memberikan update pada beberapa operasional robot kita ya di sini ya, robot yang ada di akun kita. Kemudian ada jurnal. Ya, ini adalah laporan-laporan secara real time pada kegiatan trading kita, atau ada pesan-pesan jika ada kesalahan ya dalam trading kita. Seperti itu Bapak Ibu isi dari terminal window. Oke. Di halaman 22 ada standar. 1. Itu new chart untuk membuka jendela chart trading kita ya, grafik yang baru. Yang kedua ada profiles untuk mengelola ruang kerja berdasarkan profiles. Yang ketiga, market watch. Ya, ini merupakan tombolnya untuk membuka dan menutup jendela market watch. Yang keempat, data window. Tombol ini untuk membuka atau menutup data window. Yang kelima, navigator window. Tombol ini untuk membuka dan menutup jendela navigator. Yang keenam, terminal window. Tombol ini untuk membuka dan menutup jendela terminal.
Yang ketujuh, strategi tester. Tombol ini bisa meng-on dan off-kan strategi tester. Nah, strategi tester ini adalah strategi untuk melakukan backtest, yaitu backtest untuk robot forex. Yang kedelapan, new order. Tombol ini untuk memesan atau membuka posisi trading yang baru. Yang kesembilan, meta editor, yaitu untuk memprogram atau mengedit kode atau edit code dalam meta editor. Ini untuk membuat robot forex. Yang ke-10, expert advisor, di mana kita bisa mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan expert advisor atau robot trading ke dalam akun kita. Baik Bapak Ibu, saya akan jelaskan langsung di MetaTrader-nya. Yang new chart itu ada di sini ya. Jadi kalau kita akan buka chart yang baru, kita klik ini. Nah, mau mata uang apa? Misalkan GBP USD. Nah, dia akan muncul chart GBP USD, dan di bawah sini kalau kita lihat keterangannya muncul juga ya GBP USD yang tadinya hanya 1 Euro USD sekarang jadi 2. Jadi kita bisa menambah-nambah chart yang baru. Kemudian yang kedua ini adalah profile. Ya. Di sini ada bermacam-macam menu untuk profile. Yang ketiga adalah market watch. Jadi ini untuk mengklik market watch ini ya, untuk memunculkan mata uang apa saja yang diperdagangkan oleh broker tersebut, termasuk produk-produk lainnya. Kemudian selanjutnya ini adalah data window. Kemudian yang selanjutnya lagi yang kelima adalah navigator window. Nah, di sini merupakan navigatornya, isinya apa aja, macam-macam. Akun kita, kemudian indikator, macam-macam ada di sini, termasuk script. Kemudian kalau kita ada robot juga akan masuk di sini setelah kita install di dalam MetaTrader, maka robot kita akan muncul di area navigator Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya yang keenam, nah di sini adalah terminal window. Untuk memunculkan terminal Bapak Ibu ya. Ini ya terminalnya. Tadi kita sudah pelajari masalah terminal. Nah, kemudian yang ketujuh ini adalah strategi tester. Ini adalah tools untuk kita melakukan tes terhadap robot yang akan kita gunakan jika kita ingin tahu performanya ya. Kemudian yang ke-8 ini adalah new order, di mana terdapat tombol-tombol untuk kita order posisi ya, untuk kita trading baik buy maupun sell. Di sini juga banyak menu-menunya. Ada menu mata uangnya yang mana yang akan kita pilih. Kemudian ada lot, kita bisa isi. Stop loss di sini untuk membatasi resiko. Kemudian untuk take profit, ya kita mau taking profit di harga berapa. Kemudian di sini ada pilihan, kita mau trading instan, eksekusi atau pending order. Ya, kalau pending order kita klik. Nah, di sini letak pending ordernya, ada buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Di sini ada harga yang harus kita isi. Di sini ada expiry jika kita ingin memberikan batas pending order kita sampai kapan. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada meta editor. Ini ya, kalau saya klik di sini akan muncul seperti ini. Di sini tempat kita bisa membuat robot dan memasang kode-kodenya Bapak Ibu. Lalu yang ke-10 ini adalah auto trading atau expert advisor, IE atau robot forex. Kalau kita klik gini,
ini nonaktif, kalau kita klik ini aktif. Nah, seperti itu ya. Bapak Ibu, saya hanya menjelaskan menu-menu umum yang penting untuk seorang trader ya. Oke. Halaman 23 ada chart. 1. Bar chart untuk beralih ke tampilan grafik jenis bar chart. 2. Untuk beralih ke tampilan grafik jenis candlestick chart. 3. Line chart untuk beralih ke tampilan grafik jenis line chart. 4. Zoom in tool untuk memperbesar atau melihat detail tampilan dari jendela grafik. 5. Zoom out tool untuk memperkecil tampilan jendela grafik. 6. Auto scroll mode membuat grafik bisa bergerak otomatis dan selalu menunjukkan harga terkini. 7. Chart shift mode untuk memusatkan pergerakan harga saat ini dalam jendela grafik. Yang ke-8, indikator tombol untuk memasukkan indikator ke area grafik. Yang ke-9, period untuk merubah time frame pada jendela grafik. Yang ke-10, template untuk mengelola konfigurasi grafik sebagai template. Oke Bapak Ibu, di sini ada tombol bar chart nomor 1 ya. Nah, ini kalau saya klik maka muncul yang namanya grafik dalam bentuk bar chart. Saya akan besarkan sedikit. Nah, bentuknya bar chart seperti ini Bapak Ibu, seperti tongkat bambu ya. Oke, kemudian kalau yang nomor 2 ini adalah candlestick chart. Nah, grafiknya bentuknya candlestick seperti lilin ya. Kemudian yang ketiga ini kalau saya klik bentuknya adalah line chart, jadi seperti garis yang mengikuti pergerakan harga pasar. Nah, di sini ada seperti kaca pembesar, di tengahnya ada plus, ini untuk memperbesar ya. Nah, kelihatan besar ya Bapak Ibu ya. Kalau sebelahnya lagi adalah zoom out tool. Ini adalah untuk memperkecil. Ya, kalau yang plus ini zoom in tool, yang negatif minus ini adalah zoom out tool untuk memperkecil. Kemudian kalau ini bisa membuat chart beberapa sekaligus ya, kalau kita ingin bikin lebih dari satu ya. Kemudian yang di sini yang nomor 6 adalah auto scroll. Auto scroll ini adalah untuk membuat grafik ini bisa bergerak secara otomatis dan selalu menunjukkan harga terkini. Kalau kita klik kemudian dia akan bergerak, itu secara otomatis akan menampakkan secara view di harga-harga yang terkini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang nomor 7 di sini adalah chart shift mode. Ini adalah untuk memusatkan pergerakan harga saat ini dalam jendela grafik ya, untuk memaju dan memundurkan harga Bapak Ibu. Nah, di sini yang ada plusnya ini letaknya indikator ya. Macam-macam indikator ada di sini. Ini yang bagian tren, yang bagian oskilator, dikelompokkan bagian volume ya. Ini yang Bill Williams, kemudian ini yang custom, ada di sini semua. Oke. Lalu di sini adalah periode. Periode juga ada di sini Bapak Ibu ya. Ini yang M1, M5, M15, M30 dan seterusnya. Tapi di sini juga ada, kita mau milih berapa apa, yang kalau kita mau milih yang daily, maka muncul yang daily. Dan yang terakhir ini adalah template ya. Untuk kita save template juga melalui tombol ini. Oke. Halaman 24, line status. 1. Kursor selektor untuk membatalkan semua kontrol dan menormalkan pada mode kursor biasa. 2. Crosshair tool untuk menentukan ukuran daerah-daerah tertentu pada grafik seperti jumlah pips, period, dan harga. Yang ketiga, vertical line drawer untuk menggambarkan garis vertikal pada grafik. Yang keempat, horizontal line drawer untuk menggambarkan garis horizontal pada grafik. Yang kelima,
Trendline Drawer untuk menggambar garis lurus dari sudut-sudut kemiringan atau yang sering disebut trendline. Yang keenam, Equidistant Channel Drawer untuk menggambarkan dua garis lurus dari jarak yang sama antara satu sama lain dan membentuk channel atau saluran tren. Yang ketujuh, Fibonacci Retracement Drawer untuk menggambarkan garis Fibonacci retracement. Yang kedelapan, Text Writer untuk menulis teks pada grafik. Yang kesembilan, Label Writer untuk menulis informasi dalam label pada grafik. Yang kesepuluh, Arrow Drawer untuk menambahkan panah, simbol, dan tanda-tanda visual lainnya pada area grafik. Baik, sekarang saya akan tunjukkan di mana letak kursor selektor, yaitu di sini yang gambarnya panah. Ini berfungsi untuk membatalkan semua kontrol dan menormalkan pada mode kursor biasa. Kemudian yang plus ini sebelahnya, ini adalah crosshair tool ya. Ini untuk menentukan ukuran daerah mana tertentu pada grafik seperti jumlah pips, periode, dan harga. Misalkan saja ya, saya klik ya ini di sini. Nah, cara penggunaannya misalkan saya mau ukur ini candle yang tertinggi dan terendah di area sini. Saya tinggal klik saja, kemudian saya tarik garisnya di sini, maka akan muncul angkanya ya. Nah, di sini akan muncul angka 847 ya. Jadi saya bisa menghitung pipsnya Bapak Ibu. Oke, kemudian untuk garis ini namanya vertical line drawer. Nah, misalkan kita klik di sini ya. Nah, ambil lagi, kita bisa klik lagi di sini. Ini semua berfungsi untuk menandai ya. Untuk hapusnya gimana? Di garis klik 2 kali, kemudian kita klik mouse-nya sebelah kanan dan delete. Klik 2 kali, klik mouse sebelah kanan, delete, seperti itu. Kemudian garis horizontalnya ini juga untuk menandai. Kita bisa juga memindah-mindahkan. Saat memindah harus dalam kondisi ada titik di kiri dan di kanan ini supaya bisa dipindah-pindah. Kalau kita klik 1 kali, titiknya ini hilang ya. Ini nggak bisa dipindah. Mau pindah lagi, klik titik lagi, kita bisa pindah-pindah. Untuk menandai apapun ya, Anda mau menandai harga, bisa di sini akan terlihat harga. Atau Anda mau menandai support dan resisten, misalkan gitu ya. Area sini support, Anda bisa menandainya. Kalau kita klik kanan, garis-garis tadi itu ada propertiesnya. Nah, ini bisa ganti-ganti warna ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada line properties. Nah, kita bisa ganti-ganti warna. Ini kan warnanya lem ya. Kalau kita ganti warna kuning, maka akan muncul garis kuning. Menghapusnya sama, cara menghapusnya selalu klik di area tersebut, kemudian delete ya. Nah, di sini ada garis yang namanya trendline drawer. Jadi ini untuk membuat garis trendline karena garisnya adalah miring ya. Kita bisa bikin garis trendline. Nah, untuk hal lainnya, mindah-mindah juga caranya sama, merubah warna juga caranya sama, menghapus juga caranya sama. Lalu sebelahnya lagi ada garis Equidistant Channel Drawer. Nah, ini untuk bikin channel ya. Channel itu adalah garis trendline tetapi 2 ya. Jadi langsung ketika diklik kemudian kita bikin garis, itu akan muncul garis 2 seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini namanya garis channel ya. Bisa digerakkan satu persatu Bapak Ibu. Misalkan saya mau bikin channel seperti ini ya. Ini garis yang ada di bawah. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Untuk merubah warna, untuk menghapus caranya sama. Kemudian di sini ada Fibonacci Retracement Drawer ya, untuk mendrawernya. Jadi untuk gambarnya kita klik aja, kemudian kita bisa bikin garis Fibonacci-nya.
ya, seperti ini. Nah, oke. Untuk menghapus dan merubah warna sama caranya. Ini untuk menganalisa ya, Bapak Ibu, dengan teknik trading Fibonacci. Oke, kemudian sebelahnya ini untuk bikin teks ya. Kita bisa bikin teks. Mau tulisan apa aja bisa, misalkan tulisannya naik ini ya. Nah, maka akan berubah jadi naik. Kita bisa pindah-pindahin. Nah, di sini naik ya. Oke, cara menghapusnya juga sama. Nah, di sebelahnya juga ada label writer. Ini juga fungsinya sama untuk nulis. Kemudian di sini sebelahnya lagi ada yang namanya Eros Drawer. Nah, ini juga untuk menggambar ya. Tools bagian ini Bapak Ibu ya, ada macam-macam, ada thumb up, bisa kasih tanda ya, thumb down, kemudian arrow up. Anggap aja saya mau bikin arrow down. Nah, di sini bisa saya bikin memberikan tanda ya. Cara menghapusnya juga sama Bapak Ibu. Oke. Untuk halaman 25 yaitu periodicity, di sini dijelaskan mengenai time frame. Kita bisa menyesuaikan kerangka waktu yang ditampilkan pada jendela grafik tertentu. 1. M1 menampilkan grafik berbasis interval time frame 1 menit. 2. M5 menampilkan grafik berbasis interval time frame 5 menit. 3. M15 menampilkan grafik berbasis interval time frame 15 menit. 4. M30 menampilkan grafik berbasis interval time frame 30 menit. 5. H1 menampilkan grafik berbasis interval time frame 1 jam. 6. H4 menampilkan grafik berbasis interval time frame 4 jam. 7. D1 menampilkan grafik berbasis interval time frame 1 hari. 8. W1 menampilkan grafik berbasis interval time frame 1 minggu. 9. MN menampilkan grafik berbasis interval time frame 1 bulan. Halaman 26 menempatkan order pada platform MetaTrader 4. Semua order ditempatkan untuk disampaikan ke broker melalui kotak dialog. Dan kotak dialog order itu dapat dipanggil menggunakan 4 metode yang berbeda. Cara yang paling umum dan sangat populer adalah dengan mengklik tombol plus new order. Tombol ini terdapat pada area standar. Cara yang kedua dengan menekan tombol keyboard untuk pilihan F9 atau function 9 key. Metode ketiga dengan mengklik market watch, maka akan terlihat daftar instrumen atau pasangan mata uang. Untuk menempatkan order, silakan mengklik pada instrumen pasangan mata uang yang Anda pilih untuk ditradingkan. Cara keempat merupakan yang paling tidak populer, yaitu dengan menampilkan kotak dialog dengan urutan dengan menggunakan salah satu dari 4. Cara untuk menampilkan kotak dialog order, selanjutnya kita bisa memilih jenis order dan menentukan parameter dalam transaksi trading kita. Halaman 27. Kotak dialog pada MetaTrader. 1. Simbol selektor menawarkan daftar instrumen atau pasangan mata uang yang dapat Anda tradingkan. 2. Volume. Dalam kontrol ini Anda dapat menentukan volume atau lot untuk order yang akan Anda buka. Variasi ukuran lot untuk order. 3. Stop loss. Harga di mana Anda akan menutup posisi terbuka yang mengalami floating rugi atau loss. Contohnya, entry buy euro USD pada harga 1.2330 dan toleransi risiko maksimal 30 pips, berarti stop lossnya pada harga 1.2430 dikurangi 0,0030 sama dengan 1.2400. Euro USD pada harga 1.2330 dan toleransi resiko maksimal 30 pips, berarti stop loss pada harga 1.2330 plus
0,0030 sama dengan 1.2360. Halaman 28. 4. Take profit. Harga di mana Anda akan menutupi posisi yang masih terbuka dalam keadaan floating profit atau untung. Contohnya, entry buy GBP USD pada harga 1.5650 dan target profit Anda 50 pips. Maka take profit Anda pada harga 1.5650 plus 0.0050 sama dengan 1.5700. Entry sell GBP USD pada harga 1.5650 dan target profit Anda 50 pips. Maka take profit Anda pada harga 1.5650 dikurangi 0.0050 sama dengan 1.5600. 5. Komen merupakan penjelasan referensi pemilik tentang apapun yang ingin Anda ingat dalam trading. Misalnya, trading Anda digambarkan sebagai berdasarkan price action. Catatan, maksimum 27 karakter yang diperbolehkan untuk menulis di bidang ini. 6. Type merupakan tipe order yang ingin kamu pilih, yakni terdapat dua jenis. Instant execution, order langsung masuk pasar pada harga terbaik yang ditawarkan oleh broker saat ini. Pending order, order yang baru masuk ke pasar beberapa waktu kemudian ketika level harga yang dipesan tersentuh oleh volatilitas pasar. Ada dua jenis pending order. Stop order, meletakkan order menunggu harga bergerak naik sampai pada nilai tertentu tereksekusi searah dengan bergeraknya harga lebih besar. Misalkan, pending order buy stop GBP USD pada harga 1.5700, maka jika harga sampai pada nilai tersebut, order buy tereksekusi. Limit order, meletakkan order menunggu harga bergerak turun sampai pada nilai tertentu, eksekusi berlawanan arah dengan pergerakan harga lebih besar. Misalkan pending order buy limit GBP USD pada harga 1.5700, maka jika harga sampai pada nilai tersebut, order buy tereksekusi. 7. Sell, tombol order transaksi untuk melakukan eksekusi short atau sell. 8. Buy, tombol order transaksi untuk melakukan eksekusi long atau buy. Halaman 29. 9. Deviation limiter, mengingat saat Anda menempatkan order, situasi di pasar bergerak sangat cepat atau volatil, ada kemungkinan bahwa harga yang ditawarkan oleh broker bisa dipindahkan sebelum order Anda tereksekusi. Hal ini dapat mengakibatkan situasi di mana Anda memiliki requote, situasi di mana broker meminta Anda lagi jika Anda ingin memesan ulang dengan harga baru, atau Anda mungkin akan masuk ke pasar dengan harga lebih jauh dari harga order awal Anda. Kesenjangan antara harga order awal dengan harga order tersebut saat tereksekusi masuk pasar disebut slip. Untuk menghindari harga yang tidak menguntungkan bagi Anda dapat menetapkan bahwa Anda tidak ingin masuk pasar melebihi jumlah pips tertentu dengan cara mencentang pada kotak Enable Maximum Deviation from Quote Price, menentukan jumlah maksimum pips yang dapat Anda toleransi sebagai slip. 10. Tick chart area, memperlihatkan pergerakan pasar mata uang atau instrumen pada waktu sekarang, tick per tick. Oke, selanjutnya saya akan jelaskan dari halaman 25, yaitu periodicity, di mana di sini kita akan belajar mengenai time frame yang ada di MetaTrader 4 ini. Kita lihat bagian atas, ini ada M1. Ini periodenya per 1 menit, dari satu grafik akan berpindah ke grafik lainnya. Ya, 1 menitan Bapak Ibu. Nah, seperti ini bentuknya ya. Kemudian yang 5 menit. Nah, kita bisa lihat. Kemudian yang 15 menit. Kemudian yang M30 per 30 menit. Lalu H1, H4, D1, ini daily ya, jadi per 1 hari. Kemudian W1 weekly ya. Jadi satu candle ini pergerakan 1 minggu.
setelah 1 minggu dia akan berpindah ke candle selanjutnya untuk membentuk ya grafik 1 minggu lagi seperti itu. Nah, kemudian yang MN ini adalah monthly, jadi per 1 bulan. Itu bulanan Bapak Ibu yang MN ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya adalah halaman 26, menempatkan order pada platform MetaTrader 4. Nah, di sini saya hanya mengajarkan 2 macam aja yang umum ya, yaitu dengan cara mengklik new order di sini dan juga langsung mengklik mata uang yang ingin kita tradingkan yang ada di Market Watch ini. Coba kita lihat yang new order. Nah, akan muncul ya Bapak Ibu ya, menu-menu untuk kita order. Kemudian kalau kita klik yang bagian Market Watch, mata uang yang mana, anggap aja Euro USD, maka kita klik 2 kali. Nah, muncul juga menu untuk kita order seperti itu. Oke. Untuk selanjutnya halaman 27 yaitu kotak dialog pada MetaTrader, yaitu kotak di mana kita akan melakukan order. Kita munculkan dulu ya. Nah, ini adalah menu untuk order yang dinamakan kotak dialog. Jadi yang pertama adalah simbol selektor di sini ya, simbolnya. Mata uang apa yang kita pilih? Nah, disitulah kita klik Bapak Ibu. Anggap saya mau trading Euro USD. Nah, maka akan muncul Euro USD. Kemudian yang kedua adalah lot. Kita mau trading lot berapa? Misalkan lot 1, atau kita misalkan lot 0,01. Nah, kemudian kita pasang stop lossnya di angka berapa? Ini bisa dirubah-rubah Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita mau pasang take profitnya di angka berapa? Ini juga bisa diubah-ubah. Nah, setelah itu kita mau trading dengan tipe apa? Misalnya instant eksekusi. Ya, kita langsung aja klik buy atau sell. Tetapi jika kita pilih pending order, maka akan muncul yang seperti ini Bapak Ibu. Pending order ya. Kalau tipenya kita klik, maka akan muncul 4 jenis pending order, yaitu buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Kita akan pilih dan disesuaikan dengan teknik trading kita, seperti itu ya. Kemudian di sini letak expirednya. Ketika kita pasang pending order dan ternyata tidak menyentuh pasarnya pada pending order kita, maka kita akan hapus. Nah, itu bisa terhapus secara otomatis dengan mengisi tanggal di sini ya. Nah, setelah selesai semua terisi, kita klik yang bagian place ini. Oke. Untuk selanjutnya di sini adalah maximum deviation, di mana kita Bapak Ibu bisa memberikan batasan untuk reward price yang bisa terjadi yang mengakibatkan slip ya. Maka kita bisa isi di sini maksimum slip yang bisa kita toleransi itu adalah berapa. Kita bisa isi di sini Bapak Ibu ya, berapa pips untuk slipnya. Oke. Nah, untuk ini bagian ini Bapak Ibu, ini adalah tick chart area ya, dimana dia akan menampilkan pergerakan mata uang yang kita pilih ya pada waktu sekarang, yaitu tick per tick ya, setiap pergerakannya. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah selesai semua penjelasan saya, sudah langsung saya jawab untuk halaman 28 dan juga halaman terakhir yaitu 29. Jadi untuk pelajaran MT4 Windows trading dengan menggunakan laptop sudah selesai semuanya, dan silakan member Koper Gading mempelajarinya dan segera dipraktekkan. Terima kasih. Salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.